ya. Pokoknya ingat, ini kabar bahagia buat kita warga Jawa Barat ya. Ayo kita gaungkan, kita teriakan terkait pemutihan PBB ini ya, yang dihimbaukan oleh Pak Deddy Mulyadi kepada bupati-bupati dan wali kota. Biar apa? Biar bupati dan wali kotanya pada kagak ngebudek gitu. Assalamualaikum warga, apa kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa kembali ini sama Mpok Mochika dalam acara apa? Ruang Cerita, berita terbaru. Nah, kali ini Mpok ingin membawakan berita terbaru, hot news, berita yang lagi rame begitu kan ya, yang tentunya berita kebahagiaan lah buat para warga Jawa Barat, khususnya buat mereka-mereka kita ini, para pecinta Pak Deddy Mulyadi ya. Mpok mau ngerangkumin nih, Mpok cuma ngambil 2 pembahasan aja. Pertama tentang apa? Tentang pemutihan PBB untuk warga Jawa Barat ya, yang dihimbaukan nih oleh Pak Gubernur Jawa Barat kepada para bupati-bupati dan wali kotanya. Yang kedua tentang apa? Tentang pernyataan Pak Deddy Mulyadi dalam acara podcast bersama Bapak Ahmad Faisal Unsensor. Nih akun YouTube-nya. Pokoknya lu wajib ngeliat nih ya, biar kagak ada salah paham gitu terkait Pak Deddy Mulyadi. Pokoknya daging semua dah yang diinfoin di akun YouTube tersebut. Oke, tidak usah panjang kali lebar, kita lanjut aja dah. Kita langsung ke berita selengkapnya yang akan Mpok bawain secara bahasa Mpok sehari-hari begitu. Biar apa? Biar lu pada mudah memahaminya ya. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Oke warga, sini mari ngumpul. Jangan lupa siapin cemilan seperti biasa, kopi-kopinya ya, kuaci kacangnya, sambil lu tonton YouTube-nya Ayam Mochika begitu kan. Lu perhatiin baik-baik cerita demi ceritanya begitu ya. Kalau kurang ada yang dimengerti atau ada kesalahan Mpok dalam bercerita atau dalam menyampaikan suatu beritanya, udah ramaikan aja di kolom komentar ya. Oke, kita ke berita yang pertama. Tentang apa? Tentang pemutihan PBB nih warga nih, tentang pajak bumi bangunan yang akan diberikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Intinya mah dihimbaukan, bentar lagi Pak Deddy Mulyadi mau mengeluarkan surat edarannya kepada para bupati-bupati dan wali kota se-Jawa Barat begitu. Sampai balelo gua ngomongnya ya. Udah. Nah, pokoknya ya mudah-mudahan aja nih para bupati-bupati dan wali kota se-Jawa Barat ini mengikuti himbauan tersebut. Jangan nyampe ada yang kagak mengikuti gitu. Gua kagak mau ngikutin himbauan dari Pak Deddy Mulyadi. Gubernur konten kagak. Jangan nyampe ada kayak begitu. Kasihan warga-warga sama rakyat-rakyat lu pade ya. Pokoknya ikutin dah ya himbauan dari Pak Deddy Mulyadi teruntuk para bupati-bupati dan wali kota ya. Demi apa? Demi warga kalian begitu. Nah, pemutihan tersebut itu yang akan dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi per tahun 2024 ke belakang itu dihapus. Jadi kalian cukup membayar PBB yang di tahun 2025 aja. Kalau yang belum bayar tuh kesempatan banget, buruan segera bayar begitu ya. Kenapa? Ayo kita gaungkan terkait himbauan Pak Deddy Mulyadi ini yang memang menguntungkan warganya ya. Agar apa? Agar nyampe ke kuping-kuping para pejabat-pejabat gitu, ke para bupati-bupati dan wali kotanya yang biasa kagak nurut sama Pak Deddy Mulyadi, biar nurut dah begitu. Makanya ayo kita sebagai warga Jawa Barat, sebagai netizen warga Jawa Barat, kita gaungkan terkait pemutihan ini biar pada kagak ada yang budek gitu terkait para pemimpin-pemimpin kita ya. Nah, dan juga nih buat lo pada nih para kutu beras, tumila-tumila lambung kosong ya. Lo kan kagak suka nih sama Pak Deddy Mulyadi, jangan sampai lo ikut program ini ya. Giliran nanti ada program yang bagus aja, penggratisan-gratisan kayak begitu, lo paling duluan lagi ya antri di depan membayar. Giliran sama pemimpinnya lo caci maki. Kebiasaan nih para tumila-tumila kayak begini. Dan satu lagi ya, gue mau membahas juga nih, ada ibu-ibu yang berkomentar di akun media sosial gue yang satu lagi. Nih seperti ini komentarnya. Dia bilang katanya saya mah kagak senang terkait adanya pemutihan PBB ini. Soalnya yang udah-udah aja. Kayak kemarin katanya tuh kan, terkait masalah apa? Pajak kendaraan aja katanya ada pemutihan, tahu-tahu besoknya katanya pajaknya naik 30%. Ibu, itu yang naikin pajaknya 30% itu siapa, Bu? Pengen tahu kita, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, atau siapa, Ibu? Apa jangan-jangan Ibu salah pemahaman lagi nih terkait yang 30% tersebut itu?
Jangan sampai ibu salah mengartikan, salah memahami. Soalnya bukan apa-apa ini bu ya, setahu saya nih terkait yang kemarin, yang waktu dulu-dulu masalah pemutihan pajak kendaraan itu, Pak Deddy Mulyadi itu memang pernah berucap seperti ini. Tidak apa-apa katanya, ayo sekarang kita adakan aja pemutihan terkait pajak kendaraan bagi mereka yang sudah menunggak bertahun-tahun, bahkan berbelasan-belasan tahun. Jadi mereka itu males nih buat ngebayar pajak yang sekarang, yang terbaru. Karena apa? Karena adanya beban tunggakan pajak di tahun-tahun lalu, begitu kan? Nah, di sini Pak Deddy Mulyadi itu berkata, kalau kita adanya pemutihan atau penghapusan denda pajak yang di tahun-tahun ke belakang, saya yakin tahun depan warga Jawa Barat itu semangat dalam membayar pajak. Saya yakin juga pendapatan pajak akan meningkat, bahkan naik sebesar 30% sampai 50%. Itu yang dimaksud ibu ya, jangan sampai ibu salah paham nih. Kalau menurut saya sih ibu kayaknya salah paham terkait ibu bilang setelah pajak kendaraan pemutihan tiba-tiba naik 30%. Bukan itu. Jadi yang dimaksud pada Deddy Mulyadi tentang 30% itu bukan kenaikan nominal pajak, tapi pendapatan yang akan didapatkan oleh Samsat, begitu. Pasti akan naik di 30% sampai 50%. Begitu. Ingat ya Bu, pendapatan. Nah, saya jelasin di sini ya. Soalnya kalau di komentar panjang kali lebar abisnya. Oke, terkait pemutihan PBB mungkin Empu rasa cukup sekian ya. Pokoknya ingat, ini kabar bahagia buat kita warga Jawa Barat ya. Ayo kita gaungkan, kita teriakan terkait pemutihan PBB ini ya, yang dihimbaukan oleh Pak Deddy Mulyadi kepada bupati-bupati dan wali kota. Biar apa? Biar bupati dan wali kotanya pada kagak ngebudek gitu ya. Biar pada nurut, begitu. Oke, lanjut aja ke pembahasan berita yang terbaru yang kedua. Tentang apa? Tentang pernyataan Pak Deddy Mulyadi dalam podcastnya bersama Bapak Ahmad Faisal Unsensor dalam akun YouTube-nya ya. Tentang apa sih? Di sini Empo pengen ngerangkumin terkait pernyataan Pak Deddy Mulyadi. Dia itu berkata, saya ingin menjadikan Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat terhormat. Saya ingin menjadikan warga Jawa Barat ini menjadi warga Jawa Barat terhormat, sambil beliau meneteskan air mata. Ingat, kalau orang-orang yang pada kagak suka mah pasti bilang, itu pencitraan karena depan kamera aja. Udah pasti itu mah ya, kagak bakalan salah lagi. Cuman kita udah abaikan, kita mah ambil segi positifnya aja. Nah, terkait pernyataan tersebut itu kenapa? Terkait masalah kebijakan-kebijakan yang Pak Deddy Mulyadi ambil, mau itu kebijakan dalam dunia pendidikan ataupun kebijakan dalam lapangan pekerjaan gitu kan. Karena memang pada dasarnya Jawa Barat ini tuh nih, hasil surveinya itu membuktikan bahwa Jawa Barat ini adalah masih memiliki angka terbesar dalam masih banyaknya anak-anak yang terlantar sekolah, yang tidak bisa bersekolah. Makanya kan Pak Deddy Mulyadi mengeluarkanlah kebijakan satu kelas berisi 50 siswa. Yang penting anak-anak sekarang semua sekolah aja dulu, sambil mengikuti perkembangan terkait pembangunan ruang kelas baru dan juga sekolah-sekolah baru, begitu. Jadi sabar dulu, jangan lo teriak-teriak. Kagak cukup ini ruangan satu kelas 50, kasihan anak-anaknya kagak konsentrasi belajarnya, kesempitan, kepenuhan dan lain-lain. Itu sementara ya, kalian dengerin, itu sementara. Ingat, gue apa emosi ini terkait masalah satu kelas 50 ini, soalnya kagak kelar-kelar, digiring-giring terus ya. Sementara karena Pak Deddy Mulyadi ini meyakinkan targetnya. Dulu zaman kepemerintahan sebelumnya itu Tibang hanya ada target satu sekolahan, satu ruang kelas aja tuh per wilayah. Sedangkan kan setiap wilayah berbeda-beda itu kebutuhannya. Malahan lebih besarnya di angka-angka dana hibah. Lebih besar, lebih gede keluarnya dibandingkan di dunia pendidikan. Begitu ya. Nah, terkait lapangan pekerjaan juga Pak Deddy Mulyadi berkata ingin menjadikan Jawa Barat ini terhormat, warga Jawa Barat ini terhormat. Itu kenapa? Karena kan pada dasarnya Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi yang memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Lu lihat aja deh, lu pada dah ya. Di Jawa Barat ini paling banyak kawasan-kawasan industrinya. Tapi sayangnya warga Jawa Barat aslinya itu justru tidak banyak menjadi sebagai pekerja-pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Jawa Barat tersebut ini. Kalah saing lah, begitulah bersama warga-warga dari daerah lain. Emang pada kenyataannya begitu ya kan. Nah, di sini Pak Deddy Mulyadi mengupayakan untuk melakukan terkait masalah
pengurangan penganggurannya tersebut itu menekannya itu bukan hanya pihak perusahaan, tapi di sini Pak Deddy Mulyadi juga menekankan kepada warganya agar menjadi memiliki warga atau orang yang berkualitas dalam segi berbagai aspek, dari mulai kreativitas ya, dari mulai tes psikotesnya kayak begitu kan, soalnya bukan apa-apa. Kemarin sudah ada kejadian ya, contohnya di daerah Karawang ada salah satu kepala desa, kata Pak Deddy itu ngamuk-ngamuk sama pihak perusahaan. Ngapa sih lo begitu, kok warga saya tidak ada yang lolos terkait adanya lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak? Dan di situ pihak perusahaan telah menyatakan, mohon maaf nih Pak, katanya ya, dari 160 orang warga Bapak di sini yang melamar, yang lolos cuma 2 orang. Kenapa yang lolos cuma 2 orang? Selebihnya kagak lolos, yaitu Pak, katanya adanya kekurangan dalam aspek apa itu? Matematika dasarnya. Nah, itu. Jadi di sini Pak Deddy Mulyadi itu menekankan kembali nih kepada para bupati wali kota. Pokoknya pemimpin-pemimpin yang di bawahnya itu, hayu gerakan cepatkanlah buat para warganya itu lebih diberikan pelatihan-pelatihan dasar, mulai dari matematika dasar ataupun pelatihan-pelatihan kerja, baik itu di SMK, di SMA-nya, ataupun di balai-balai desanya. Kalau mau ada sekiranya lowongan-lowongan pekerjaan itu dilatih dulu, dites dulu gitu. Nah makanya buat lo pada yang teriak-teriak pengangguran semakin banyak, pengangguran semakin tinggi, lalu berkaca dulu kualitas lo udah siap belum bersaing dengan mereka orang-orang di luar daerah Jawa Barat, begitu ya. Lu perlihatkan dulu kualitas lu sudah mumpuni apa belum, begitu. Jangan cuma bisanya menekan pemerintah tapi kualitas sendiri yang lu berikan itu kurang mumpuni ya. Ingat, karena suatu perusahaan juga otomatis pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yang menginginkan dia mendapatkan suatu karyawannya itu yang benar-benar baik, begitu ya. Dan di sini juga Pak Deddy Mulyadi itu kembali menekankan kepada kalian ya, walaupun dia diam-diam kayak begitu, dia itu selalu melihat komentar-komentar terkait masalah apa? Terkait masalah warga-warganya yang kesusahan, yang kesulitan. Dia suka lihat, oh ternyata di sini nih ada yang kesusahan, ada yang kesulitan. Pak Deddy Mulyadi menghubungi para tim-tim pribadinya dia kan, tolong nih temui nih si ibu ini, si bapak ini, begitu kan, yang berada di daerah ini dia lagi kesulitan. Jadi di sini Pak Deddy Mulyadi juga tidak kerja sendirian, tapi dia melibatkan tim-tim inti pribadinya Pak Deddy Mulyadi, begitu ya, walaupun dia tidak melibatkan para anggota-anggota ya dewan begitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin memang kepercayaannya Pak Deddy itu langsung ke para tim-tim pribadinya sendiri, begitu. Nah, makanya inilah ya keuntungan kita memiliki gubernur konten itu seperti ini. Kita bisa mengetahui berita-berita terbaru yang beliau berikan untuk warganya. Berita-berita terbaru terkait Pak Deddy Mulyadi itu ternyata memantau terus loh aktivitas-aktivitas warganya yang kesusahan, yang kesulitan, agar dia bisa gerak cepat dalam menangani. Nah, itu ya keuntungan memiliki gubernur konten. Makanya jangan malu kita dengan kata-kata gubernur konten inilah itulah. Justru itu adalah suatu kebanggaan, karena dari segi gubernur kontennya ini Pak Deddy Mulyadi memperlihatkan transparansinya beliau, cara kerjanya beliau kepada rakyatnya, kepada warganya. Jadi kita sebagai warganya, sebagai rakyatnya tidak pernah ketinggalan berita-berita terbaru yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat untuk warga-warganya, begitu ya. Nggak apa-apa Bapak dikatain gubernur konten, gubernur Lambetura, terus dikatain gubernur apa kayak gitu, udah kagak ngapa-ngapa Pak. Yang penting kita nih warga Jawa Barat khususnya nih, empok nih, selalu mendukung sarang heo sama Bapak Deddy Mulyadi. Terus lanjutkan konten-kontenmu Bapak ya, karena dengan konten-kontenmu itu kita sebagai warga Jawa Barat semakin pintar, semakin cerdas, dan semakin memahami terkait anggaran-anggaran yang ada, terkait program-program yang ada, begitu, terkait problem-problem yang ada di Jawa Barat ini. Oke Bapak, mungkin dan untuk warga juga cukup sekian aja nih ya penjelasan terkait berita-berita yang lagi rame nih akhir-akhir ini dari Empo ya. Mudah-mudahan kalian itu nggak pernah bosan dengan konten-konten Empo begitu ya. Tetap selalu support Empo, dukung Empo dengan caranya apa? Like, komen, dan subscribe. Karena semakin banyak komen, semakin banyak like dan subscribe kalian, semakin banyak views kalian kepada Empo itu malah membuat Empo semakin semangat gitu dalam apa? Dalam berkonten, sama kayak pada Deddy Mulyadi dalam berkonten, dalam memberikan, menyiapkan informasi-informasi terbaru sama kalian para warga ya. Udah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.